Season 2 episode 8. Lenguh keduanya ketika pelepasan. Peluh keringat Dante mengalir bak tetesan air mengenai cinta. Olahraga malam pasangan kekasih memanglah sangat berbeda. Selain untuk memenuhi hasrat batin, juga untuk mencegah stres keduanya. Hari ini Dante sudah terpuaskan, bercinta dengan belahan jiwanya, menatap cinta dengan senyuman manisnya, mengecup bibir istrinya yang sudah agak bengkak karena ulahnya yang terlalu agresif. Tak lupa, Dante juga mengecup leher jenjang cinta yang sebenarnya sudah penuh oleh hiki, akibat ulahnya. Dante sengaja berlama-lama di leher jenjang cinta, membuat hasrat istrinya itu bangkit lagi. Apalagi ketika ia sengaja meniup tepi telinga cinta, seketika bulu kuduku itu bangun tanpa disuruh. Sayang, lenguh cinta. Ia menekan kepala Dante, menjadikan rambut pria itu sebagai pelampiasan rasa tidak tahan akibat perbuatan Dante. Ia tersiksa dalam kenikmatan, tapi tidak mau mengakhirinya. Aneh memang. Dante semakin gencar, namun tidak membuatnya langsung menerkam cinta begitu saja. Ia paham dan sangat mengerti kalau sekarang cinta sedang hamil, membuatnya berhati-hati di setiap perlakuannya. Dante turun ke bawah, semakin membuat cinta tidak bisa menahan lenguhannya. Apalagi ketika jemari Dante ikut bermain. Cinta langsung menahan Dante ketika pria itu hendak bermain dengan miliknya. Pria itu terkekeh dan kemudian mencium lama perut cinta yang sudah sedikit membuncit. "Papa tidak menyakiti kalian berdua kan?" tanya Dante pada perut cinta. Ia kembali mencium perut cinta singkat dan berbaring di dekat perempuan itu. Memeluknya erat pun begitu juga dengan cinta yang melakukan hal yang sama. Memeluk tubuh atletis Dante, menjadikan salah satu lengan pria itu sebagai bantalannya. Kini keduanya sedang mencoba menetralisir napas yang sudah terburu-buru sejak tadi. Menatap hal yang sama langit-langit kamar, sembari mencoba membayangkan apa yang akan mereka berdua lakukan setelahnya. Tentu saja tidak sederhana itu. Kini giliran cinta memancing Dante. Ia membiarkan jemarinya menari di atas dada bidang Dante yang sudah dihiasi oleh bulu-bulu halus. "Besok pagi kamu akan pulang kan?" tanya cinta, sedikit lebih nakal dari sebelumnya. Bahkan tangannya mulai menjalar ke bagian bawah. Dante langsung menangkap jemari cinta, menggigitnya hingga membuat perempuan itu meringis kesakitan sekaligus tertawa. Kedekatan yang sederhana namun memberikan efek yang luar biasa sampai tidak ingin terpisah meski hanya 1 detik aja. "Bagaimana aku bisa pulang kalau kamu menggodaku terus seperti ini?" ujar Dante. Cinta hanya tertawa saja membalas kekesalan Dante. Ia kembali memeluk pria itu, lebih dekat dari sebelumnya. Tidak lagi menaruh kepalanya di lengan berotot Dante, melainkan di dada bidang pria itu. Sekaligus mendengarkan degupan yang terasa olehnya. Ia merasakan setiap hembusan dari suaminya. "Kapan lagi aku bisa sedekat ini denganmu, Dante? Aku selalu memimpikannya, tapi aku takut itu adalah mimpi buruk. Ketakutan terbesarku adalah tidak bisa membahagiakan kalian," batin cinta. "Aku akan pulang besok pagi, tapi aku janji akan kesini malamnya," ungkap Dante. Cinta mengangguk. "Selama kamu pergi, aku boleh kerja nggak di sini? Mungkin besok aku akan cari kerja," ujar cinta meminta izin. "Tidak perlu, kamu tidak perlu kerja ataupun keluar rumah. Aku akan menyuruh seseorang untuk memenuhi kebutuhanmu selama di sini. Kalaupun mau keluar, tunggu aku ada di rumah ini dulu baru keluar bersamaku. Selain itu, jangan sekalipun. Tidak pernah dalam sejarah aku membiarkan istriku bekerja. Lalu apa gunanya aku kerja mati-matian kalau aku membiarkan kalian kerja? Sama saja membunuh diri sendiri," tolak Dante keras. Cinta menengadahkan kepalanya. Ia kini menatap pria itu menumpu dirinya di atas dada Dante. Dante malah fokus pada hal lain. Bahkan menelan ludahnya sendiri pun terasa susah ketika melihat cinta yang seperti ini. Bagaimana tidak, dengan tubuh masih tak terbungkus sedikit pun, cinta menempelkan dirinya dengan Dante yang juga tidak terbungkus sedikit pun. Sama-sama memancing satu sama lain. "Kalau kamu mengekangku seperti ini, aku akan bosan. Setidaknya aku punya sedikit kesibukan," ujar cinta. "Sibuki aja dirimu dengan memikirkanku. Aku sangat suka hal itu," ungkap Dante.
Tertarik dengan jakun Dante yang sudah naik turun, membuat Cinta ingin merabanya, merasakannya. Ketika ia akan melakukan itu, Dante langsung menahan tangannya. Ia menatap perempuan itu dengan tatapan yang berbeda. "Jangan, nanti aku tidak bisa menahan diriku untuk menggagahimu lagi, Ana. Memangnya kamu tidak kelelahan?" Dan lagi-lagi Cinta tertawa. Ia kembali tidur di lengan Dante. Ia mencium singkat pipi pria itu. Namun ketika Cinta hendak mengakhirinya, Dante langsung meraup wajah Cinta dan menghujani Cinta dengan ciuman dan kecupan. "Kalau kamu bosan, ikutlah denganku ke Jakarta, jangan di sini. 6 bulan terasa begitu lama bagiku, Ana. Itu sama saja dengan 6 tahun, kamu tahu," ujar Dante masih di depan wajah Cinta yang hanya berjarak sekian senti dengannya. "Karena jarak ya?" tanya Cinta menatap iris mata Dante yang berwarna biru, membuatnya ingin hanyut sedalam-dalamnya. Birunya mata Dante memang suka membius. "Aku tidak mempermasalahkan jarak, sangat mudah bagiku untuk bisa kesini dengan cepat. Aku hanya mempermasalahkan perasaanku yang akan terus mencemaskanmu. Aku akan terus memikirkanmu, sayang. Kalau kamu di dekatku, aku bisa menjagamu penuh," jelas Dante. Menjelaskan hal itu saja sudah sangat menjelaskan bagaimana khawatirnya seorang Dante Cullen pada Cinta Anastasia. "Kalau begitu, jangan temui aku setiap hari, cukup sekali seminggu. Kalau kamu menemuiku setiap hari, kamu akan kelelahan. Aku juga tidak ingin Zafon memarahimu karena tidak memperhatikannya. Dia juga tipikal anak pencemburu sama sepertimu," ujar Cinta. Ia meraba alis Dante yang begitu tebal, turun ke mata pria itu sampai membuatnya terpejam. "Malah aku yang tidak tahan, sayang. 3 hari saja kamu tidak denganku sudah membuatku ingin menghancurkan apapun di dekatku. Kamu tahu, aku hampir saja membunuh anak buahku karena dia melarangku menjemputmu di Yogyakarta. Apakah aku salah? Aku hanya tidak bisa menahan kerinduanku." "Tidak seharusnya kamu seperti ini. Kalau kamu tidak bisa menahan emosi, bagaimana jadinya nanti kalau kamu tidak menemuiku dalam keadaan yang baik di sini? Kamu akan membunuh siapapun yang kamu akan temui, sayang. Cobalah kendalikan dirimu dari sekarang. Ringankan setiap langkahmu meski aku tidak ada. Anggap aku selalu ada di hatimu. Bukankah kamu sendiri yang bilang kalau aku selalu punya tempat istimewa di hatimu?" tanya Cinta. Ia menunjuk tepat ke dada Dante. "Aku memang selalu menempatkanmu di tempat istimewa, tapi aku tidak mau kamu kenapa-napa, sayang. Bahkan sekarang senyummu ini palsu. Ini bukan senyum bahagia yang aku harapkan. Senyum ini bahkan tidak mengartikan apapun. Kamu seperti menyembunyikan sesuatu padaku. Apa itu? Ceritakan padaku, sayang," bujuk Dante. Bahkan selama ini ia memperhatikan Cinta meski perempuan itu tidak menyadarinya. Diam-diam menghanyutkan. Cinta menggeleng, namun matanya berbohong, berlinang air mata. Dante memang selalu mengerti apa yang dirasakan oleh Cinta. Meski bagaimanapun rapinya Cinta menyembunyikan perasaannya akan terlalu ditohok oleh Dante. "Nyatanya kamu menyembunyikannya padaku, sayang. Kamu sendiri yang tidak menempatkanku di hatimu. Sebenarnya aku ini berharga atau tidak bagimu?" tanya Dante. Cinta mengangguk, tapi air matanya sudah lolos. "Kamu berharga, kamu sangat berharga." "Kamu bohong," tolak Dante. "Kamu sangat berharga, Dante. Sampai aku sendiri menyembunyikan segala hal yang menjadi alasan kepergianku darimu. Itu semua supaya kamu tidak memikirkanku," bentak Cinta keceplosan. Ia langsung membungkam dirinya, membalikkan badannya cepat dan menangis membelakangi Dante. Sesak Cinta menekan dadanya sendiri di sela tangisnya. Dante memeluk perempuan yang sedang sangat membutuhkan perhatian penuh ini. "Tanpa kamu memberitahuku, aku akan berusaha cari tahu. Tapi aku akan tetap menagih penjelasan darimu, sayang," bisik Dante. "Jangan," ujar Cinta sesenggukan. "Jangan cari tahu apapun. Nanti kamu akan kecewa. Cukup kamu temui aku dengan senyuman saja. Itu sudah cukup bagiku. Tolong berjanjilah, jangan cari tahu apapun lagi. Temui aku dengan keadaan yang terbaik. Itu lebih baik dibandingkan apapun. Kalau kamu tidak melakukannya, jangan salahkan aku nanti kalau pergi lagi darimu. Aku bukan bermaksud tidak mau denganmu, Dante. Aku sayang kalian, tapi please biarkan aku tenang sejenak. Aku butuh ketenangan," ungkap Cinta. "Aku akan lakukan apapun, asalkan kamu tidak pergi dariku, sayang. Sudah, jangan menangis lagi, kasihan si kembar,"
bisik Dante berusaha menenangkan Cinta. Karena aku tak sanggup melihat kalian kesakitan ketika aku pergi nanti. Kalau tiba waktuku nanti, aku akan melepaskan sakit ini dan kalian bisa bahagia tanpa adanya aku yang selalu merepotkan kalian. Aku sayang kalian, tapi dengan cara pergi. Aku tidak salah kan? Batin Cinta. Tidur Dante ikut terusik ketika Cinta gelisah dalam tidurnya. Ia langsung membangunkan perempuan itu dan ternyata lapar adalah penyebabnya. Tidak mau melihat Cinta ada di dapur, Dante rela memasak untuknya. Untung saja sebelumnya ia pernah menyuruh anak buahnya untuk membeli beberapa bahan di swalayan. Ia terburu-buru dan hanya bisa membuat nasi goreng aja. Dengan cepat masak lagi ke kamar membawa Cinta makanan yang sudah ia buat. Ia menemukan Cinta yang hampir saja limbung, membuatnya hampir saja melempar nampan yang ia bawa. "Kamu mau kemana?" tanya Dante begitu khawatir. "Tadinya aku mau lihat kamu masak, tapi sudah jadi, aku telat," jawab Cinta tersenyum. Akan tetapi bibirnya pucat, tubuhnya gemetar. "Kamu kedinginan?" tanya Dante lagi. "Kenapa?" Cinta kebingungan dengan maksud Dante. "Tubuh kamu gemetar, bahkan kamu juga pucat," jawab Dante. Cinta gelagapan, ia langsung membasahi bibirnya dan tersenyum manis pada Dante. "Kamu tidak seharusnya tahu apapun tentang sakit ini, Dante," ujar Cinta dalam hatinya. "Iya, aku kedinginan," jawabnya berbohong. Dante mengambil selimut dan membungkus Cinta sampai benar-benar dirasa tidak ada angin yang masuk. Padahal dia tidak tahu yang sebenarnya terjadi. "Duduklah, aku akan menyuapimu," ujar Dante. Ia mengambil nampan yang tadi hampir saja berakhir sia-sia, membawanya ke depan Cinta. Suapan pertama masuk, pun juga dengan seterusnya. Dante terlihat begitu telaten saat menyuapi Cinta. "Giliran aku yang suapi kamu." Cinta mengambil piring itu dari Dante, menyendokkan nasi goreng itu dan hendak menyuapi suaminya. Akan tetapi, tangan Cinta yang gemetar membuat Dante curiga. Ia tidak lagi fokus pada Cinta, akan tetapi pada tangan yang gemetar itu. Cinta menyadari hal itu. Dia tidak jadi menyuapi Dante, menunduk menahan tangisnya. Dante menghela napas kasar. "Apa yang kamu sembunyikan sebenarnya? Kamu sakit?" tanya Dante. Cinta diam, dia semakin menunduk. Dante mengesampingkan nasi goreng itu memeluk Cinta. Ia menenangkan istrinya. "Kamu tidak ingat janji kita dulu saat nikah? Berjanji akan selalu ada, baik suka maupun duka, sakit atau sehat. Aku akan menepati janjiku, menemani baik sakit atau sehat. Kalau kamu sakit, ayo kita berobat. Jangan diam terus seperti ini. Diam ini akan membunuhmu sayang," ujar Dante. "Kamu janji tidak akan mencari tahu, maka jangan tanya aku lagi Dante. Aku tidak sanggup mengatakannya," ucap Cinta. "Aku pasti akan mencari tahu sampai dapat Ana. Aku tidak akan membiarkan kamu meninggalkanku. Aku tidak sanggup menepati janji untuk tidak peduli padamu. Kamu adalah bagian dariku," batin Dante.